Selamat mendengarkan podcast ini. Efesus pasal 1, saudara sekalian. Dari ayat 8 kita baca. Efesus 1 ayat 8 dan ayat-ayat berikutnya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kata dilimpahkan dalam bahasa aslinya periseusen, dari kata periseo yang berarti diberikannya dengan berlimpah. Diberikannya dengan berlimpah. Pemahaman mengenai keselamatan bertalian dengan pemilihan umat Allah atau pemilihan umat pilihan diberikan dengan limpah. Dikatakan di dalam firman Tuhan dalam segala hikmat dan pengertian. Hikmat di sini Sophia, sedangkan kata pengertian phronese. Kalau Sophia itu artinya hikmat, kalau pengertian itu phronese yang artinya insight, understanding, intelligence. Kalau phronese itu berarti pengertian, wawasan, kecerdasan. Dari hal ini kita menemukan kebenaran bahwa pengertian mengenai keselamatan seperti yang tadi saya kemukakan, pemahaman mengenai keselamatan khususnya bertalian dengan pemilihan kita sebagai umat Allah atau umat pilihan. Itu dimengerti melalui dua saluran. Yang pertama hikmat, yang kedua pengertian. Hikmat berbicara mengenai kemampuan memahami sesuatu. Hikmat berbicara mengenai kemampuan memahami sesuatu yang dikaruniakan Allah kepada seseorang yang pantas menerimanya. Jadi ada unsur ilahi. Sedangkan pengertian menunjuk kepada kemampuan memahami dari apa yang diajarkan kepada seseorang. Jadi hikmat memiliki unsur pewahyuan dan tuntunan ilahi, sedangkan pengertian memiliki kaitan dengan kecerdasan secara umum. Pengertian dapat dipelajari melalui pendidikan formal, sekolah tinggi teologi, kursus Alkitab, pendalaman Alkitab, buku-buku yang kita baca dan berbagai sumber lain. Pengertian seseorang yang diperoleh dari apa yang diajarkan kepadanya melalui berbagai sumber tersebut bisa salah. Ya, kalau sumbernya salah, pengertiannya salah. Dari doktrin yang diajarkan, dari buku yang dia baca, dari sumber lain seperti internet misalnya khotbah bisa salah. Tetapi hikmat tidak mungkin salah. Hikmat tidak bisa salah. Sebab ini ada unsur ilahi. Dalam hal ini harus diterima bahwa seseorang bisa mengenal keselamatan dengan benar itu tidak cukup belajar dari pengertian. Tidak cukup dari sumber yang pertama tadi, saudaraku, pengertian. Tapi juga dari hikmat. Hikmat dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau pengertian seseorang salah, nah ini masalahnya. Tidak mungkin ia akan memiliki hikmat yang benar.
Dalam hal ini kita mengerti mengapa Paulus mengecam, bahkan mengutuk Galatia pasal 6 ayat, maksud saya Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10, mengecam bahkan mengutuk orang yang memberitakan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Let him be accursed. Jelas Alkitab berkata, anatema, terkutuk orang yang memberitakan pengajaran yang salah. Karena kalau pengajarannya salah, yang membangun pengertian tidak mungkin dapat hikmat. Pendidikan formal teologi yang dimiliki banyak orang dari pengertian dan pengetahuan masa lalu memang sangat berguna. Ini juga tidak boleh diabaikan. Tetapi hikmat yang dari pewahyuan dan tuntunan Roh Kudus tidak boleh diabaikan pula. Jadi ketika dikatakan dalam firman Tuhan, ayat 8, tolong dibaca ulang saudaraku. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, diberikan secara berlimpah. Secara tidak langsung hendak menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disediakan bagi kita itu tidak sedikit. Bisa tidak terbatas. Hal ini menyiratkan adanya tanggung jawab untuk menggali kebenaran Tuhan. Ingat, kebenaran itu memerdekakan. Yohanes 1 ayat 31, Yohanes 8 ayat 31, 32. Ingat, kebenaran itu menguduskan. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu kebenaran. Ingat, bahwa Injil yang menyelamatkan. Injil itu kebenaran. Dan orang bisa memiliki kebenaran itu melalui dua saluran tadi, pengertian dan hikmat. Ini ada unsur pewahyuan. Nah, tentu saya di sini harus mengajarkan pengertian yang benar. Dan kalau saya berjalan dengan Tuhan, kalau hidup saya benar, kalau benar-benar saya dapat pewahyuan, maka bukan saja pengertian yang saya ajarkan kepada saudara benar, tapi ada unsur-unsur pewahyuan yang masuk di dalam apa yang saya ajarkan. Dan ciri dari kebenaran yang murni mengubah orang. Seseorang tidak dapat memiliki pengertian mengenai firman Tuhan secara otomatis atau secara mistis. Dapat sendiri. Banyak. Tidak mungkin. Saudara melihat bagaimana seorang anak manusia bisa tumbuh. Alam fisik paralel dengan alam metafisik. Jadi alam fisik paralel dengan hal-hal rohani. Sebagaimana pertumbuhan fisik manusia lewat proses yang ketat, begitu pula dengan rohani kita. Tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh dari saat ke saat bertumbuh, tekun belajar firman, sama dengan orang yang mendadak belajar firman 3 bulan, 4 tahun di sekolah teologi. Tidak jaminan. Harus bertumbuh, saudaraku. Step by step, strictly. Ketat. Tuhan mau kita itu bertumbuh. Jangan jadi orang Kristen hanya ke gereja seminggu sekali. Tidak masuk sekolah kehidupan. Gak bisa mendadak gede itu gak bisa. Gak mungkin dong ada ibu punya anak 1 tahun supaya cepat besar nih. Tolong beli nasi padang 3 bungkus. Jejeli dia. Langsung innalillahi itu anak. Perlu step by step. Amin. Kita orang tua juga ingin anak kita gede kok. Nggak ada ibu-ibu yang punya anak ceprot oe. Terus bapaknya bilang, tolong simpen di gudang. Sepeda mini kali. Harus dibesarkan, diberi makanan yang bergizi. Kan begitu. Tuhan pun mau begitu, saudaraku. Jadi bicara soal diberikan secara berlimpah, siratannya jelas. Ada tanggung jawab untuk menggali kebenaran itu. Seseorang tidak dapat memiliki pengertian mengenai firman Tuhan yang signifikan mengubah hidup tanpa perjuangan. Harus berjuang. Bapak Ibu saudaraku sekalian. Jadi kita harus belajar secara pengertian dari Sunday Bible Teaching, Suara Kebenaran, PA Jumat, ada Truth Conference, ada seminar. Jadikan itu
dunia kita, di sisa umur hidup kita. Kalau selama tidak mengganggu urusan keluarga dan nafkah, cari nafkah kerjaan, ke gereja. Yang namanya arisan, reuni, nggak usah. Udah tua kita, mau ngapain reuni? Nanti pacaran lagi mau pacar lama. Itu kejadian. Udahlah, nggak usah urusan lagi yang begitu. Ikut klub ini, klub itu. Kalau itu ada unsur saudara memberkati, boleh hadir jadi berkat. Ada unsur bisnis, boleh. Cuman mau happy-happy, nggak usah. Kalau nggak perlu, nggak usah dilakukan. Udah, ayo kita pulang bareng ke surga. Ini serius, saudaraku. Saya bukan fanatik, ini standar, saudaraku. Ikut Yesus itu segalanya. Isi, punya pengertian, dengarkan CD khotbah, baca buku rohani. Itu mutlak. Selain itu, saudara punya kesediaan meninggalkan percintaan dunia. Kalau saudara punya hati bisa dibahagiakan oleh mobil, rumah, barang branded, tolong deh bertobat. Saudara berkhianat kepada Tuhan. Yesus yang sejati itu Yesus yang mau kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Dia. Yesus yang mengarahkan kita kepada langit baru dan bumi baru saja, bukan juga, saja. Dari hal ini orang dapat hikmat. Tidak mungkin orang dapat hikmat kalau masih mencintai dunia, masih hidup dalam dosa dan tidak mau keluar dari dosa itu. Aduh, saudara, hidup kita singkat, saudaraku. Ayo kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang benar. Ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya, kalimat ini dalam teks aslinya berbunyi, Gnorisas hemento mysterion to telematos auto. Kata ten eudikian autohen proiteto en auto. Ini bukan bahasa roh. Saya mencoba menerjemahkan lebih sederhana. Kalimatnya gini kira-kira. Ia membuat kita mengerti rahasia kehendaknya sesuai dengan rencananya yang baik di dalam Yesus. Percaya deh. Saya nggak tahu kenapa bulat kayak itu tuh, kayak benang ruwet. Kalau dibaca itu, sebab Ia telah menyatakan rahasia. Nah ini kalau yang tahu bahasa Yunani kan nggak bisa dibohongin. Kira-kira cuman begitu saja. Ia membuat kita mengerti rahasia kehendaknya sesuai dengan rencananya yang baik di dalam Dia. Lebih gampang. Oleh pertolongan Roh Kudus yang menuntun kepada segala kebenaran, membuat kita mengerti rahasia kehendaknya. Rahasia kehendaknya ini tidak diketahui semua orang. Hal ini hanya diberikan kepada orang-orang yang telah terpilih sebelum dunia dijadikan. Jadi begini Bapak Ibu, yang ditentukan itu bukan orang yang selamat dan yang lain masuk neraka. Bukan. Kita sudah kupas itu di Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 dan beberapa kali saya ulang-ulang, saudaraku. Jadi begini, saudara. Kalau ini Adam dan Hawa, di sini chaosnya surga karena iblis memberontak entah berapa miliar triliun tahun, saudara. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah mulai merancang untuk penyelesaian. Tidak bisa tidak, putra tunggalnya nanti mati di salib. Tapi sebelum mati di salib ini kan ada zaman. Orang tidak pernah mendengar Injil. Amin. Ngerti saudara? Nah disinilah zaman dimana ada orang-orang yang mendengar Injil. Tentu ada orang yang tidak sempat mendengar Injil. Kita itu diberi kesempatan mengerti rahasia kehendaknya. Ini gambar yang sering saya tunjukkan kepada saudara sekalian. Begini saudara. Katakan ini zaman PL. Ini pasti tidak mendengar lah. Ini tidak mendengar Injil. Dari zaman setelah salib,
Separuh juga nggak dengar Injil lah, saudara. Dari yang mendengar Injil, ini salah mendengar Injil. Begitu lahir, diajari salah. Allah kok punya anak? Yesus itu kan manusia, kalau dijadikan Allah. Udah salah mendengar Injil. Kita nggak bisa salahkan sebenarnya. Dia terlahir di satu wilayah non-Kristen, sampai mati juga jadi bukan orang Kristen. Itu bukan orang yang terpilih. Kita di sini loh, saudara. Kita tuh di sini nih. Itulah yang dikatakan bahwa kita umat pilihan. Tidak harus pasti selamat. Makanya kita diberi tanggung jawab untuk menyerap sebanyak mungkin kebenaran. Nggak otomatis kita tahu kebenaran itu memerdekakan. Amin. Nggak otomatis memerdekakan. Harus menyerap secara pengertian dan pewahyuan jika kita tidak mencintai dunia. Firman Tuhan mengatakan kalau seseorang tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, artinya masih matre, dia tidak akan bisa mengerti kebenaran. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dalam hal ini kelompok manusia yang dipilih, kelompok manusia yang ditentukan mendengar dan mengerti rahasia kehendaknya, itu sangat beruntung. Saudara dan saya yang punya kesempatan untuk menyerap secara berlimpah kebenaran yang Tuhan sediakan. Keselamatan yang ditetapkan melalui putra tunggalnya adalah rancangan yang sudah dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman kita sekarang. 1 Petrus 1 ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir. Hal ini secara tidak langsung berkaitan dengan pemilihan kelompok manusia yang diperkenan untuk mendengar berita Injil. 1 Petrus 1:20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Yesus yang ditetapkan menjadi juru selamat dan kelompok tertentu yang boleh mendengar itu. Dan kitalah orang-orangnya. Bersyukur sekali, saudara. Sangat bersyukur. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang beragama Kristen tok, tapi jadi anak-anak Allah yang belajar kebenaran, menerima pengertian dan wahyu dari Tuhan. Sebanyak mungkin menyerap berkat rohani untuk mengubah kodrat kita dari kodrat manusia menjadi kodrat ilahi. Dari human nature menjadi divine nature. Dan gereja ini harus punya bisnis itu, bukan yang lain. Masalah saudara punya problem ekonomi, kesehatan atau apa, tolong deh diurus sendiri deh. Dunia juga banyak orang punya urusan kayak saudara, bisa menyelesaikan kok. Jadi jangan pakai Tuhan. Tuhan sudah memberikan hukum tabur tuai kok. You penuhi hukum itu, you bisa selamat. You mau kaya, kerja keras. Mau sehat, jaga pola makan, pola hidup yang baik. Ada hukumnya. Amin. Tuhan pasti terlibat di dalam hukumnya, tapi Tuhan jangan dipaksa merusak hukumnya. Amin. Anda ngerti maksud saya? Jadi kalau saya punya masalah gimana Pak? Misalnya masalah ekonomi. Ya sudah selesaikan. Aku boleh minta Tuhan nggak? Yuk dialog dengan Tuhan, nggak main minta aja. Tuhan kan tahu kalau saudara itu bisa dipercaya atau tidak. Jangan saudara punya duit jadi sombong, tidak hormat orang tua, menganiaya mertua. Duit banyak jadi sombong dia. Karakternya buruk. Duit banyak, lirik cewek, ini ke laki-laki. Ibu-ibu duit banyak jadi bengis, jadi sombong. Lalu minta berkat Tuhan mana pantas. Saudara tahu diabetes, makan sembarangan terus mengatakan bilur. Bilur siapa? Saya pernah lihat ibu yang 4 kali satu hari diinsulin, bisa aja makan sembarangan. Itu loh, kayak copet itu loh. Masuk penjara, dikebuki, keluar nyopet lagi, gila loh. Loh bener, bisa begitu. Dia lebih senang digebuki daripada nggak nyopet. Jadi irama. Saudara tidak demikian. Masalah-masalah umum, kata firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia, bukan kekuatan Allah Tuhan. Manusia.
Artinya semua manusia juga punya masalah. Jangan manjakan perasaan, berjuang keras. Tadi saya sudah khotbahkan ini. Masalah itu membuat orang dewasa mental, dewasa rohani, bisa mengerti kebutuhan orang lain. Masalah membuat orang cakap menghadapi bidangnya, makin cakap dalam bidangnya. Dan masalah bisa membuat orang, anak Tuhan, menghayati dunia bukan rumahnya. Bagus, nggak ada masalah yang nggak selesai, nggak mungkin nggak selesai. Pasti selesai. Kalau nggak selesai di bumi ini, di tanah kusir selesai. Paulus punya duri dalam daging. Nggak dicabut-cabut oleh Tuhan. Sebab kalau dicabut sombong dia. Paulus loh. Kok nggak belajar? You mesti belajar. Bapak Ibu mesti belajar. Jadi kalau ke gereja janganlah dibawa persoalan-persoalan jasmani, materi, nggak usah lah. You hadapilah. Orang dunia tanpa Tuhan, orang kafir tanpa Tuhan pun bisa menyelesaikan. Jalani. Tuhan beserta saudara-saudara. Jangan lagi dikit-dikit, Pak Pendeta doakan ya Pak Pendeta. Kenapa? Saya punya masalah. Masalah apa? Ekonomi saya. Udah lu urusan sendiri situ. Kalau kamu tahu gaji kecil boros bagaimana mau diberkati Tuhan. Udah tahu gaji 5 juta masih pakai kredit card. Jangan dong. Gaji kamu nggak lebih 5 juta kamu hanya boleh punya ATM. Jadi Bapak Ibu, ayolah kita berubah Saudara, ya. Tidak bisa otomatis kita bertumbuh, tidak bisa. Harus bertumbuh terus dalam Tuhan. Bukan mau promosi Rehobot atau diri saya. Enggak, kita udah memati. Enggak perlu sanjungan pujian lagi. Kita sudah memati. Saya sudah minta maaf. Dulu saya melayani tidak seperti hari ini. Dulu saya memperkenalkan Yesus yang kurang tepat. Karena saya masih takut hidup suci. Saya masih mencintai sedikit dunia atau banyak. Sekarang saya nekat. Saya tidak mau mencintai dunia. Saya mau hidup suci. Dan saya mengenal Tuhan yang jadi teladan hidupku. Tuhan sudah bawa saya terus. Terakhir-terakhir Tuhan berkata dalam doa beberapa kali, kamu sudah jadi utusanku Eras. Utusan yang benar itu tidak punya kepentingan. Saudara juga begitu. Ini banyak bapak ibu yang belum selesai tugasnya. Udah tua-tua otaknya masih mobil, rumah, apartemen. Buat apa Pak Bu? Kalau udah punya syukur, ayo kita pulang bersama, mari kita cari Tuhan saja. Saya bukan mau ngajarin jadi kampungan, enggak. Faktanya memang begitu. Mau nyari apa lagi? Mungkin ada beberapa bapak ibu yang dalam waktu singkat ini dipanggil pulang. Loh, mungkin tidak lebih 5 tahun, tidak lebih 10 tahun, tidak lebih 3 tahun. Jangan-jangan bulan ini. Jangan marah, saya mengingatkan. Betul nggak saudara? Kita nggak tahu. Nah saudara, rugi apa sih diajak untuk memikirkan langit baru, bumi baru? Ruginya apa sih hidup suci itu? Ruginya apa? Kok nggak mau itu mau ngapain? Nggak bisa Pak. Tuhan tidak mungkin memerintahkan kita sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Sekarang ayat berikutnya luar biasa, ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Saya permudah lagi terjemahannya ya. Sebagai persiapan pada waktunya, mempersatukan segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga, dalam keluarga yang memiliki tatanan di mana Kristus sebagai kepalanya. Kok ada gitu Pak? Ada. Karena di ayat itu ada satu kata yang luar biasa rumitnya diterjemahkan, oikonomia, oikos dan nomias, nomos. Oikos rumah, nomia nomos artinya hukum atau peraturan atau tatanan. Saya tahu betapa sulitnya menerjemahkan ayat-ayat Alkitab ini. Tapi untuk memudahkan, saya terjemahkan begini saudaraku. Sebagai persiapan pada waktunya, mempersatukan segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga dalam keluarga yang memiliki tatanan di mana Kristus sebagai kepalanya. Wah hebat sekali. Saya baca ayat ini, wah hebat sekali. Waduh hebat. Aku jadi keluarga, anggota keluarga. Dikaitkan dengan ayat sebelumnya, dapat kita peroleh pelajaran bahwa dengan memahami keselamatan yang telah disediakan dengan berlimpah, yang kita pahami dengan hikmat dan pengertian,
umat pilihan kita, umat pilihan yaitu kita ini, dipersiapkan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Saya ulangi, dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat 10 dikaitkan dengan ayat 9. Ada pelajaran yang kita peroleh, bahwa dengan memahami keselamatan yang telah disediakan dengan berlimpah, yang dipahami dalam hikmat dan pengertian, kita dipersiapkan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Harus cerdas, harus berhikmat. Dari kecerdasan dan hikmat ini kita memiliki pola hidup, gaya hidup keluarga kerajaan, royal family. Keluarga tersebut memiliki hukum atau tatanan, tidak sembarangan. Hal ini menyiratkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi anggota keluarga kerajaan. Ngerti nggak tatanannya? Nanti kalau kita membaca Efesus ayat-ayat berikutnya, berhubung kehidupan kita yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru dan seterusnya. Jangan beri kesempatan kepada iblis, buang dusta di mulutmu. Kalau kau marah jangan sampai matahari terbenam. Itu nanti bicara mengenai tatanan. Hanya mereka yang memahami dengan benar keselamatan itu, baik secara nalar maupun wahyu, dan mengenakan dalam hidupnya, sehingga dia diubahkan, dia masuk dalam anggota keluarga kerajaan. Jadi nggak main-main, saudara. Nah, luar biasa, saudara. Nah, lebih tegas lagi di ayat berikutnya, dibaca. Aku katakan di dalam Kristus. Ya, aku katakan dalam Kristus. Hanya mereka yang dalam Kristus. Terus? Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Saya sudah melihat beberapa terjemahan versi bahasa Inggris. Saya terjemahkan lagi dengan bahasa sederhana atau bebas. Di dalam Dia kami memperoleh atau ditunjuk. Karena satu kata dalam bahasa Yunani bisa beberapa arti. Di dalam Dia kami memperoleh atau ditunjuk menerima warisan milik pusaka yang telah ditentukan sesuai dengan maksud, dalam kurung, rencananya, yang bekerja di dalam segala sesuatu sesuai dengan rencana kehendak-Nya. Jadi, saudaraku sekalian, di dalam Kristus itu artinya bahwa orang-orang yang telah ditentukan memperoleh warisan. Warisan itu menjadi keluarga kerajaan. Kalau kita hubungkan dengan Roma 8:17, mewarisi kemuliaan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghayati kebenaran firman ini, kalimat kata-kata saya belum mewakili kedahsyatan warisan itu. Penghayatan kita sehebat apapun tidak mampu. Bayangkan kalau Tuhan Yesus dimuliakan, lalu kita dijadikan orang-orang yang di sekitarnya sebagai hulu balang. Nggak kepikir, saudaraku. Saya sih bukan mau nyodor-nyodorin diri aku jadi wali kota ya, gubernur ya. Enggak, itu cuma bercanda aja kadang-kadang saya untuk menunjukkan adanya jenjang. Tapi yang penting aku mau melayani Dia. Daripada binasa, terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi penting untuk mempersoalkan maksud yang ditentukan. Maksud kalimat yang ditentukan. Yang ditentukan itu bisa manusianya, yang ditentukan itu bisa warisannya. Kalau dikatakan kami yang ditentukan, misalnya, iya, berarti Paulus dan orang-orang saleh waktu itu yang berani menderita, meninggalkan segala sesuatu demi Kristus, mereka yang sudah lulus. Katakan amin. Jangan saudara Kristen sembarangan ditentukan. Lu bukan Paulus. Amin. Orang sering ambil ayat ini, kita ditentukan bro. Yang ditentukan itu Paulus sudah lulus. Memang Tuhan merancang ada kelompok ini. Ada orang-orang yang sudah lulus.
Yang lain enggak, bodong. Saya termasuk lulus atau bodong? Lulus. Betul. Buktinya apa? Loh, nggak ada yang jawab. Kalau lihat cara hidup saudara hari ini, kira-kira saudara termasuk yang lulus nggak? Nggak ada yang jawab, saya tanya sebelah sini. Barang siapa yang menang. Saya tidak mempersulit saudara masuk surga. Kalau yang ditentukan itu maksudnya manusianya, kami. Oh ya, Paulus sudah lulus. Kalau yang ditentukan maksudnya jenis bentuk warisannya, wah, ini menunjukkan betapa hebatnya sesuatu yang disediakan itu. Nggak kepikirkan kita hidup di zaman anugerah lalu mengenal Injil. Nggak kepikirkan. Aduh, kalau saya pakai nama saya kayaknya nggak pantas deh. Nggak kepikir ya Erastus kok bisa menjadi ulu balang Tuhan Yesus di kekekalan. Nggak kepikir. Siapa kita? Nggak kepikir, saudaraku. Nggak kepikir. Nah, ini yang membuat kita tidak takut mati. Tidak takut mengorbankan apapun. Kita galau melihat penderitaan orang lain dan bahaya kebinasaan yang akan dialami banyak orang kalau tidak bertobat. Ayo kita berubah, saudaraku sekalian. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup.